Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada pembahasan fiqhul muamalat, fiqhul sosial, yang mana kita masih melanjutkan pada pembahasan yang kemarin, yaitu pada ahkamul luqatah, hukum daripada barang temuan ya. Kemarin kita sudah lumayan banyak ya, kemarin sampai 20 menit. Sekarang kita melanjutkan. Tapi sekarang kita sudah ada yang sedikit berbeda ya. Tapi ini ada sedikit kelanjutan dari kemarin ya. Wa in talifat al-luqatata ba'da tamallukiha, ketika barang yang ditemukan itu rusak ba'da tamallukiha, setelah dimiliki ya. Setelah barang itu dimiliki, kemudian barang temuan itu rusak, maka gharima al-multaqitu mislaha, maka orang yang menemukan itu ya dia wajib untuk mengganti ya mislaha, yang sepadannya gitu loh. Ya, menemukan HP iPhone misal XR ya. Tiba-tiba rusak, ya diganti. Ingkanas misliyatan, ketika ada padanannya ya. iPhone XR banyak ya. Ya diganti dengan yang baru. Au qimataha, atau nilainya, harganya. Ingkanas mutaqawwimatan yaumat tamalluki laha. Lalu diganti dengan harganya, yaitu yaumat tamalluki laha, pada hari pemilikannya itu. Pada hari nemunya itu, waktu kepemilikan, ini masih baru, yaitu diganti dengan harga segitu. Wa inna qasat bi'aibin falahu akhduha ma'al arsy fil asah. Nah, ketika luqatah itu mengurang bi'aibin dengan sebab cacat, falahu akhduha, maka boleh mengambilnya ma'al arsy ya, serta harus menambali ya, dengan sebab kecacatan itu harus ditambal gitu loh, harus diganti namanya fil asah. Ini menurut kaul yang asah. Nah, faslun fi bayani aqsamil luqatati wa hukmi kullin minha. Pasal menjelaskan yaitu bagian dari barang temuan dan hukum dari setiap dari aqsam luqatahnya itu. Wal luqatatu huwa fi ba'din nusakh wal jumlatul luqatah ala arba'ati adrubin. Yaitu luqatah barang temuan itu ada 4 model. Yang pertama, ahaduha ma yabqa 'ala dawam. Luqatahnya itu ma yabqa 'ala dawam. Dia terjaga. Dia tetap 'ala dawam, selamanya, dalam artian tidak hancur. Seperti zahab, emas, wal fiddo, dan perak. Perak ini ya sampai kapanpun itu, zahab ya yang gak hancur ya. Fahada aima sabaqa min ta'rifi hasanatan. Nah, ini sebagaimana yang telah disebutkan mengenai harus diinformasikan, harus diumumkan selama 1 tahun. Jadi pembahasan tadi yang di atas itu berbicara mengenai barang yang tetap ya, seperti emas, perak, wa tamallukiha ba'da sana, dan dimilikinya luqatah itu boleh dimiliki setelah 1 tahun, yang mana hukumnya hukmu ma yabqa 'ala dawam, yaitu hukum terhadap barang yang tetap 'ala dawam ya, selamanya. Jadi ketika misal menemukan barang yang tetap ya, seperti zahab dan emas, yaitu syaratnya harus diinformasikan selama 1 tahun ya. Boleh ketika misal 1 tahun tidak ada yang mengaku barang tersebut, maka boleh dimiliki. Macam yang kedua ya, daripada luqatah, ma la yabqa 'ala dawam,
barang yang ditemu tidak tetap, seperti makanan yang ar-rotbi yang basah. Fawa ay al-multaqitu lahu mukhayyarun baina khoslataini. Nah, bagi orang yang menemukan barang yang la yabqa ala dawam seperti makanan, maka lahu mukhayyarun, baginya boleh memilih di antara dua hal. Pertama, aklihi wa ghurmihi, memakannya dan membayarnya, gurmi qimatihi, membayar harganya. Jadi misal menemukan makanan ya dimakan, tapi dengan dengan tanggungan gitu loh. Ketika misal ada yang mengaku ya siap untuk membayarnya itu, membayar makanannya itu. Atau au bai'ihi wa hifdzi samanihi ila dhuhuri malikihi, atau menjual barang itu dan menjaga harganya, menjaga uangnya gitu loh, sampai orang yang mempunyai itu datang mengambil uangnya itu. Nah, jadi ketika menemukan barang yang itu makanan yang basah, boleh memakan dengan catatan siap menanggung, dan boleh menjual dengan catatan ya harganya itu ntar dikembalikan kepada si pemilik barang. Oke, yang nomor 3, ma yabqa bi'ilajin fihi, itu barangnya tetap tapi bi'ilajin fihi, dengan catatan harus dirawat ya. Karutbi wal inabi, seperti kurma basah, wal inabi dan anggur basah. Fa yaf'alu ma fihi al-maslahatu min bai'ihi wa hifdzi samanihi. Maka si multaqid boleh melakukan terhadap perkara yang di dalamnya terdapat maslahah, berupa apa? Menjual dan menjaga harganya. Jadi menemukan kurma yang basah atau anggur basah, ya boleh kita menjual kurma atau anggur yang basah itu, dan harganya ya kita simpan. Kemudian ketika misal ada yang melapor pemiliknya, yaitu dikasih. Atau tajfifihi wa hifdzi ila zuhuri mali, atau mengeringkan kurma atau anggur yang basah itu kita keringkan dan kita simpan sampai pemiliknya itu datang. Oke ya. Jadi di sini dia tetap dengan sebab adanya perawatan. Jadi korma itu, misal korma basah ya, itu bisa ntar dikeringkan ya. Nah, kalau udah kering kan berarti ntar tetap masih bisa dikonsumsi ya. Nah, kemudian yang nomor 4 daripada macam-macam lukoto, itu mayahtaju ila nafaqah. Itu dibutuhkan adanya nafaqah, perawatan juga, pembiayaan. Nah, seperti hayawan, binatang. Nah, di sini ada dua model. Yang pertama, ahaduhuma hayawanun la yamtani'u binafsihi min sigharis sibah. Hayawan di sini dia tidak bisa menjaga dirinya dari ya binatang yang buas ya, seperti domba, min sigharis sibah, seperti domba, wa ijlin, dan cempek ya. Jadi kan anak masih kecil ini, cempek, kambing, dia nggak bisa menjaga diri. Misal ada ada macan, ada harimau, ada singa gitu loh, dia tidak bisa menjaga diri. Maka fahuwa ay al-multaqit, orang yang menemukan ghanam atau ijl, ini cempek ya, itu dia mukhayyarun fihi baina salasati asya, maka dia boleh memilih di antara 3 hal. Aklihi wa hurmi samanihi ya. Jadi dia boleh memakan dengan catatan ya antar membayar harganya, au tarkihi bila aklin, atau meninggalkan tanpa memakan, atau wattatawu bil infaqi alaihi, ya dibiarkan aja gitu, atau diinfakkan kepada orang lain ya. Ini meninggalkan, jadi autarkihi bil aklin, meninggalkan, wattatawu bil infaqi alaihi, dan diinfakkan, dikasih tahu ke orang lain gitu.
atau au bai'ihi wahid disamanihi ila dhuhuri malik, atau menjual ghanam atau ijl ini dan menjaga harganya sampai datang si pemiliknya. Ya. Jadi ketika misal menemukan binatang yang dia itu tidak bisa menjaga dirinya gitu dari binatang buas, maka kita boleh dihadapkan dengan 3 pilihan ya, yaitu memakan, meninggalkan, atau menjual. Dengan konsekuensinya sama sih kayak tadi ya. Wasani yaitu hayawanun yamtani'u binafsihi min sigari siba, yaitu hayawan yang bisa menjaga dirinya dari binatang buas seperti ba'ir, onta, faros, jaran, kuda. Nah, ketika seorang multakid, orang yang menemukan itu ba'ir dan faris fi sohro, di apa sih sohro itu, di tanah yang lapang ya tarokahu, ya tinggalkan aja. Wa haruma al iltiqatu litamaluki, dan haram menemukannya itu untuk dimilikinya haram, karena ya itu kan di sohro ya, di padang pasir ya, padang. Tapi kalau aku dahulu litamalik dominahu, kalau dia mengambil itu ba'ir atau faros untuk dimiliki, maka dia wajib untuk menanggung ya. Tapi wa in wajadahu al-multaqid fil hadar fa huwa mukhayyarun bainal asya. Tapi ketika dia menemukan di perumahan, maka baginya boleh memilih di antara beberapa 3 yang tadi ya. Antara apa sih, akal, meninggalkan, dan menjualnya. Itu saja. Ini masih lakit juga ya. Itu untuk aqsamul luqatah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misal video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.